Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih lanjutan dari video tentang faedah keutamaan membaca sholawat. Jadi di dalam kitab Firmata yang indah dijelaskan, di situ ada sebuah hikayat, sebuah cerita tentang keutamaan membaca sholawat kepada baginda Rasul. Di situ dijelaskan ada seorang ahli tasawuf dengan ahli maksiat. Taulah kalau sudah ahli tasawuf, masya Allah, subhanallah. Tapi kalau dia sudah ahli maksiat, na'udzubillah min dzalik. Minuman keras, oh jangan tanya. Narkoba, jangan tanya. Berzina, jangan tanya. Dan kemaksiatan yang lainnya. Jadi singkat cerita, di situ ada seorang ahli tasawuf dengan ahli maksiat. Singkat cerita, sudah beberapa kali si ahli tasawuf ini menasihati si ahli maksiat ini. Kalau kita buat nanti dalam bahasa kita sehari-hari, astagfirullahaladzim saudaraku, kapan lagi kita berubah? Kalau saya tengok saudara itu lebih ganteng, kalau saudara tidak melakukan ini, kalau saudara tidak minum-minum, saudara itu jauh lebih ganteng. Terus lagi pula apalah untungnya sama kita wahai saudaraku? Macam-macam sudah berapa kali si ahli tasawuf ini menasihati si ahli maksiat itu, namun dia tidak begitu menghiraukan nasihatnya. Akhirnya singkat cerita, sampailah si ahli maksiat ini kepada ajalnya. Dia telah meninggal. Kemudian ketika si ahli tasawuf ini bermimpi, dia tidur kemudian dia bermimpi. Singkat cerita, dia melihat si ahli maksiat ini berada dalam satu kedudukan yang tinggi dan memakai satu pakaian yang hijau dari kerajaan surga. Kemudian dia heran. Si ahli tasawuf ini heran. Coba kita sendiri pribadi, ada orang ahli maksiat, segala kemaksiatan sudah dikerjakan, membunuh, berzina, merusak istri orang, semua dia kerjakan, segala bentuk kemaksiatan, mencuri, jangan kau tanya. Tapi tiba-tiba ketika dia meninggal, kita dapat kabar bahwa dia masuk ke dalam surganya Allah. Mari kita heran. Dia pun heran. Kemudian karena heran si ahli maksiat, si ahli tasawuf ini, dia heran. Kemudian dia bertanya dalam mimpinya, wahai ahli maksiat, apakah yang membuatmu duduk dalam kedudukan yang tinggi ini dan bisa memakai pakaian dari pakaian surga ini? Kemudian si ahli maksiat menjawab dengan tenang, wahai ahli tasawuf, aku memang adalah ahli maksiat, tapi pada suatu hari aku pernah ikut di majelis zikir. Di situ ada orang yang mengatakan, siapa yang membacakan salawat kepada baginda Rasul, maka dia akan mendapatkan surga. Karena dengan itulah saya membaca salawat beserta yang lainnya, dan saya membaca salawat agak begitu nyaring. Karena dengan itulah saya mendapatkan ampunan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ahli maksiat karena dengan sebab membaca solawat satu kali kepada baginda Rasul, dan dia membaca solawat agak begitu nyaring, dengan itulah dia mendapatkan ampunan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah. Maka karena itu wahai saudaraku, mari kita perbanyak sebanyak-banyaknya membaca salawat. Kemudian ketika kita membaca amal-amalan, usahakan janganlah asal dibaca. Karena itu ada manfaat di situ, ada mudaratnya. Kalau kita baca nanti asal-asalan, nanti bermudarat sama kita. Tidak bagus dia. Dikira-kira nanti doa kita itu, amalan kita itu memuji Allah atau
mengagungkan Allah rupanya mencaci kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu agungnya fadilah, begitu besarnya fadilah, faedah ketika kita membaca salat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kenapa tidak bisa? Bisa. Makanya kan di dalam hadis Abi Jamrah juga jelaskan di situ ada seekor anjing yang kehausan. Karena kehausan anjing ini menjilat-jilat tanah. Kelaparan dan kehausan dia menjilat-jilat tanah. Kemudian datang seorang laki-laki, dia mengambil khufnya, fa'adahu khuffahu, kemudian dia mengambil khufnya, sepatunya. Kemudian dia masukkan air, dia isi air. Setelah dia isi air, kemudian dia kasih kepada anjing itu. Fazakarallahu, maka Allah berterima kasih kepadanya. Wa adkhalahul jannah, Allah masukkan laki-laki itu ke dalam surga. Karena ada perasaan kasihan dalam hatinya, dia memberikan seekor anjing minuman. Maka karena dengan sebab itu dia dimasukkan Allah ke dalam surganya. Subhanallah. Saudara-saudaraku, mudah-mudahan kita semua dimasukkan Allah ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.